Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah Fikih Munakahat dan rekan-rekan yang berbahagia. Di sini izinkan saya mempresentasikan tugas UAS Fikih Munakahat dengan materi nafkah dalam pernikahan. Nah, di dalam nafkah pernikahan ini saya akan membahas beberapa materi yang sudah saya bagi. Yang pertama tentang pengertian nafkah, yang kedua tentang dasar hukum nafkah, dan yang ketiga jenis-jenis nafkah, yang keempat nafkah wajib dan juga nafkah yang tidak wajib, dan yang terakhir gugurnya nafkah. Baik, yang pertama tentang pengertian nafkah. Nafkah berasal dari bahasa Arab, yaitu anfaqo yunfiku. Dalam kitab Tajul Arus min Jawahiril Qomus mendefinisikan tentang nafkah, yaitu harta yang diberikan kepada diri sendiri atau keluarga. Dalam Lisanul Arab, Ibnu Manzur menjelaskan bahwa arti kata nafkah yaitu sinonim kata sedekah jika seseorang yang mengeluarkan hartanya dengan kejujuran atau keikhlasan dari hatinya. Syekh Muhammad Ali Ibnu Alan dalam kitabnya Dalil Al-Falihin Lituruqi Riyadhi As-Shalihin, penjelasan syarah dari kitab Riyadhus Shalihin, menjelaskan nafkah sebagai segala pemberian baik berupa pakaian, harta, dan tempat tinggal kepada keluarga yang menjadi tanggungannya, baik istri, anak, dan juga pembantu. Baik, kita memasuki materi yang kedua, yaitu tentang dasar hukum nafkah. Peraturan nafkah dalam kompilasi hukum Islam atau KHI dapat dilihat dalam pasal 80 ayat 2 dan juga ayat 4 KHI, yaitu suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Sedangkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Undang-Undang Perkawinan dalam pasal 34 ayat 1 menyatakan bahwa suami wajib melindungi istri dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Nah, jadi dasar hukum nafkah yaitu wajib bagi suami, namun dalam kata kutip sesuai dengan kemampuan dan kerja keras suami. Baik, kita akan memasuki materi yang ketiga, yaitu jenis-jenis nafkah. Nah, dalam mazhab Syafi'i, jenis-jenis nafkah itu dibagi menjadi tiga, yaitu tentang nafkah makan dan minum. Yang pertama, mazhab Syafi'i membedakan kadar minimal wajib yang harus dikeluarkan suami kepada istri dilihat dari kondisi ekonominya, yaitu 1 mud atau 543 gram makanan pokok per hari bagi orang yang tidak mampu, 1,5 mud per hari bagi yang berkemampuan sedang, dan 2 mud per hari bagi yang mampu. Kadar nafkah dihitung dari kondisi suami. Kewajiban nafkah dihitung setiap hari atau bisa digabungkan menjadi 1 bulan. Yang kedua yaitu tentang nafkah pakaian. Kadar nafkah pakaian ditentukan dan disesuaikan berdasarkan beberapa hal. Yang pertama tentang kebutuhan musim, yaitu jikalau musim hujan maka suami wajib memberikan istri yang cocok dengan hawa dingin. Begitu juga dengan sebaliknya jikalau musim kemarau. Yang ketiga yaitu nafkah tempat tinggal. Suami wajib menyediakan tempat tinggal yang layak bagi istri dengan cara apapun yang halal, baik dengan membeli rumah sebagai tempat tinggal, membeli tanah, dan lain-lain. Berdasarkan penjelasan di atas, jika 3 jenis nafkah wajib telah diberikan, maka suami telah gugur kewajibannya. Nah, baik, kita memasuki materi yang keempat, yaitu tentang nafkah wajib dan nafkah yang tidak wajib. Dalam pernikahan, suami berkewajiban penuh memberikan nafkah wajib, yaitu seperti sandang, pangan, papan, kesehatan, dan juga pendidikan. Sebaliknya, segala bentuk pengeluaran yang di luar kebutuhan tersebut atau pengeluaran yang dilakukan istri atas dasar kesadaran pribadi tanpa paksaan termasuk dalam kategori tidak wajib, yaitu keinginan pribadi istri, terus utang pribadi istri, harta pribadi istri, dan pemberian kepada keluarga istri. Baik, kita akan memasuki materi yang terakhir, yaitu gugurnya nafkah. Gugurnya nafkah suami kepada seorang istri dalam Islam terjadi terutama saat istri membangkang, yaitu istri menolak ajakan suami tanpa udzur syar'i,
keluar rumah tanpa izin, dan melakukan perbuatan maksiat. Baik, akhirnya kita sudah memasuki tentang kesimpulan. Nah, kesimpulan dalam materi nafkah dalam pernikahan ini yaitu seorang suami wajib menafkahi istrinya, yaitu tentang sandang, pangan, papan, kesehatan, dan juga pendidikan. Nah, di luar dari hal-hal tersebut, suami tidak memiliki kewajiban penuh atas istri dalam menafkahinya. Contoh seperti harta pribadi istri, utang pribadi istri, dan pemberian kepada keluarga istri. Mungkin hanya ini yang dapat saya presentasikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.